Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, hai Fatma, selamat siang menjelang sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kabar saya kurang baik, Ibu. Kayak agak capek aja gitu. Oh, kurang baik ya, capek ya. Kalau boleh tahu, kurang baiknya capeknya kenapa ini? Ya kan apalagi habis pulang kampus itu kan pasti ada tugas gitu, Bu. Kadang tuh bikin agak pusing, terus juga tuh lemes. Ya intinya capek deh, Bu. Oh, begitu. Baiklah, hari ini kan apa capek. Kira-kira sanggup tidak untuk melaksanakan sesi konseling pada hari ini? Untuk untuk melanjutkan sesi konseling. Oh, bisa, Ibu. Hmm, kira-kira waktu untuk ngelakuin sesi konseling ini Fatma sanggupnya berapa? 10, 15 menit, atau 20 menit? Kemungkinan 15 menit aja, Bu. Oke, 15 menit ke depan berarti ya. Ya, Nah, tadi kan Fatma kan bilang permasalahannya itu tentang sedang capek ya, sedang banyak pikiran juga, capek pulang ya. kuliah. Kira-kira boleh Fatma ceritain di sisi konseling ini kenapa bisa capek seperti itu? Ya kan karena mungkin mood juga lagi berantakan gitu, Bu. Soalnya kan, lagi PMS juga gitu kan kadang capek-capeknya gitu. Terus juga pikiran tuh rasanya stres, apalagi, banyak tugas yang numpuk terus juga tuh, mau ngerjain tuh rasanya agak-agak males gitu mau ngerjain tugasnya. Sudah tuh, ini Bu, kadang juga tuh kerjaan rumah gitu beres-beres tuh kayak kelupaan gitu sampai kadang numpuk cucian piring, cucian baju gitu, tapi ya dikerjain gitu. Lumayan banyak juga ya yang dialami ya. Iya, Nah, tadi kan bilangnya stres. Kalau boleh tahu timbul-timbulnya stres ini gara-gara apa? Tadi kan bilang ada tugas sama kerja rumah. Kalau dari tugas gimana nih? Coba ceritain. kalau dari tugas tuh kemungkinan, eee, kayak, bikin tugas yang terlalu sulit kayak kadang kan bikin tugas kan harus nyari referensi, terus jurnalnya juga belum, apalagi kayak nyusun makalah, terus juga PPT, terus juga, tugas-tugas yang wawancara itu kan kadang harus mencari orang untuk melakukan sesi wawancaranya gitu. Kadang tuh, kadang kepikiran juga gitu tugasnya, kayak susah aja gitu Bu, mau mau ngerjain tuh rasanya pikiran tuh lagi berantakan gitu, jadi kayak kepikiran, malamnya nggak bisa tidur, terus tidur juga tuh kemalaman kayak jam 3 jam 4-an gitu baru tidur. Terus siangnya juga harus ke kampus jadi kayak pusing gitu, bangun tidur langsung ke kampus jadi kayak agak pusing gitu, Bu. Oh, berarti stresnya itu gara-gara tugas yang kadang buatnya tengah malam gitu kan. Kalau boleh tahu nih ya, kenapa bisa buatnya itu tengah malam gitu? Apa permasalahannya gitu? Oh, kalau buat tengah malam sih enggak, Bu, palingan kayak ngebuatnya tuh, kayak ngebuat tugas tapi diselingin nonton gitu biar nggak terlalu stres, kadang juga tuh, karena tugasnya susah dicari jadi tuh kayak dicari jawabannya tuh jadi bisa begadang gitu. Jadi paginya tuh ngerasa kayak pusing, kayak sakit perut, asam lambung kadang juga kambuh gitu. Hmm, berarti permasalahan stres tugas ini kadang dibawa nonton, dibawa apa tuh makan gitu kan. Jadi Iya. susah mengatur untuk tugasnya gitu. Jadi tugas itu susah diatur jadi mengakibatkan stres. Kalau boleh tahu nih, tadi kan bilang stresnya juga ada dari sesi di luar kampus juga gitu kan, kayak di rumah. Nah, itu stres di rumahnya karena apa? Kalau stres di rumahnya mungkin karena banyak pakaian numpuk gitu, kayak mau nyuci baju tapi hujan gitu jadi tuh, eee, mau nggak dicuci tuh numpuk, jadi mau nggak mau dicuci gitu.
Terus juga belum lagi cucian piring, kadang juga kelupaan, apalagi habis ngampus kan capek kayak langsung tidur gitu, belum lagi ngerjain tugas sendiri kayak eh ya kepikiran juga gitu, Bu. Permasalahan di rumah itu dari segi kayak rumah berantakan, seperti cucian menumpuk, terus cucian piring belum dicuci, dan cara untuk Fatma menghindari permasalahan stres tadi dari jam kuliah sama jam di rumah itu bagaimana kira-kira? Ya mungkin nonton, kalau nggak tuh ngedengerin musik yang lagu-lagu santai gitu sambil ngerjain tugas, sambil ngerjain pekerjaan rumah. Kalau nggak gitu, mungkin main game gitu di waktu yang kadang kepikiran, saking kepikirannya pengen main game. Kira-kira dengan Fatma mengatasi semua itu, stres yang dialami Fatma itu ada progresnya nggak? Terus ada perkembangannya nggak? Atau hilang nggak rasa-rasa stres itu? Kalau untuk rasa stres tuh mungkin masih ada dikit, apalagi kan tugas kan susah juga gitu kan, Bu. Terus juga harus nanti udah selesai yang satu ada lagi gitu. Jadi kayak ya masih stres tapi nggak se-stres waktu nggak dikerjain gitu. Hmm, tapi sebelum dikerjain stres banget pasti ya. Iya, stres banget. Kira-kira sejauh ini tugasnya udah beberapa gitu yang dikerjain atau belum semuanya? Kalau tugas itu udah hampir selesai semua, tapi ada beberapa yang belum selesai. Hmm, support system Fatma untuk menghadapi semua stres itu ada nggak dari segi lingkungan atau segi keluarga? Mungkin kalau dari segi keluarga itu eh, keinget di rumah ada orang tua, kayak orang tua kan capek juga gitu kerjaan gitu kan. Jadi ya mau nggak mau harus tetap semangat buat kuliah, buat ngerjain tugas gitu. Jadi kayak termotivasi dari keluarga gitu tuh kadang ini Bu, kayak motivasinya, oh iya di rumah itu kan ada yang nunggu kan ada orang tua, ada adik juga gitu kayak jadi kepikiran kalau aku nggak bikin tugas nanti nilai aku turun, terus juga IPK turun, habis itu kayak kepikiran nilai jelek juga gitu ada, terus juga takut mata kuliah ini gagal, jadi mau nggak mau itu harus ngerjain tugas gitu biar nilainya nggak turun, terus IPK juga nggak jelek gitu. Nah, kan tadi Fatma bilang support sistemnya itu keluarga gitu kan. Nah, kira-kira untuk si support system hari ini, bagaimana caranya untuk Fatma menjalankan hari-hari ini? Apakah hari ini menurut Fatma itu ratingnya berapa ya? Capek kah, penat kah, atau biasa aja gitu? Rating-rating tentang hari ini. Kalau rating tentang hari ini tuh rasanya agak capek, terus juga mood juga berantakan, apalagi tadi di kampus itu kayak ngerasa pusing, apalagi mata kuliahnya juga agak kurang ngerti, tapi mungkin bisa diatasi dengan bertanya kembali dengan teman juga Kira-kira bisa gitu, Bu. kondisi hari ini, kondisi tubuh hari ini tadi bilang moodnya nggak bagus. Moodnya nggak bagus itu dari segi apa? Kalau mood nggak bagus itu mungkin dari segi ini kan lagi sakit perut juga, Bu, kayak lagi PMS gitu. Jadi kayak pengen mau ngapain mau ngapa-ngapain tuh rasanya tuh mager gitu. Jadi tuh ngerasa capek apalagi sakit perut juga gitu. Jadi mood mood kewanitaannya lagi terganggu ya? Iya. Oh gitu. Tapi hari ini lancar kegiatan kuliahnya? Kalau kegiatan kuliah lancar, Bu, apalagi kan tadi ada tugas wawancara juga, wawancara apa tugas sesi konseling, tapi alhamdulillah udah terlaksana dengan baik. Jadi menurut Fatma itu mood hari ini tuh ratingnya berapa dari 1 sampai 10? Kalau dari 1 sampai 10 mungkin 7. 7. 7, Bu. Iya, Masih 7. masih standar berarti ya, standar ya. Ya, standar. Di standar gara-gara tadi bilang moodnya nggak bagus, ditambah stres karena tugas. Tadi dengar-dengar juga ada materi yang nggak dipahami. Nah, cara mengatasinya itu kayak mana dengan mood yang lagi tidak karuan dan stres yang lagi susah diatur?
Mungkin kalau mengatasi materi yang nggak dipahami kan bisa bertanya sama temen gitu, Bu. Lagi mood lagi berantakan mungkin nanyanya waktu mood udah bagus, kemungkinan ya, Bu. Karena Hmm. juga tuh nggak nentu gitu, kadang mood kan bisa tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba males, tiba-tiba capek gitu. Jadi tuh Hmm. ya mau nggak mau gitu kalau misalkan ada tugas terus nggak paham ya mau nggak mau nanya gitu. Meskipun moodnya berantakan. Hmm. Tapi ya berarti hari ini lumayan ya standar gitu kan. 7 Iya, nggak jauh-jauh dari 7 gitu. Berarti progresnya itu kan Fatma itu harus lebih meningkatkan lagi untuk moodnya biar bagus, semangat kuliahnya, semangat kerjanya, apalagi kan punya support sistemnya dari keluarga. Nah, itu kan dari keluarga. Kira-kira dari lingkungan ada nggak support sistemnya? kalau dari lingkungan itu ya temen sih, ada temen gitu kayak selalu ngingetin kalau buat tugas tuh ayo buat tugas kayak gitu. Kemungkinan ya kalau dia buat tugas jadi saya termotivasi kayak ini bu kayak termotivasi oh iya aku ada tugas ini jadi harus bikin tugas juga biar nggak ketinggalan kayak gitu. Hmm, tapi ya apa ya, support sistemnya dari segi lingkungan juga ada, keluarga juga ada gitu ya. Tapi ya tetap semangat menjalankan hari-harinya gitu. Dan berarti permasalahan Fatma itu dari segi stres dan moodnya yang kurang bagus, tambah lagi-lagi datang bulan, keadaan kondisi cewek juga namanya ya. Dan rutinnya hari ini juga apa ya, kurang baik ya, 7. Dan ya bisa dimengerti nanti kan progres selanjutnya itu kayak mana Fatma itu menangani semua permasalahan yang dihadapi gitu kan. Tapi ya tetap semangat, jangan pantang menyerah. Dan satu lagi nih terakhir, kan hari ini moodnya sedang bagus. Untuk kedepannya itu Fatma berharap kayak mana tentang mood-mood atau tentang yang Fatma alami gitu. Apakah stresnya akan berkurang atau seperti apa? Mungkinan harapan saya ke depannya itu ya mau aja gitu mood saya terkontrol dengan baik gitu kan biar nggak tiap hari bad mood, tiap hari capek, tiap hari ya kalau capek sih ya semua orang capek gitu kan. Terus juga apa itu namanya kayak kayak stres itu mungkin aja ya nggak terlalu banyak dipikirin gitu. Hmm, eh itu. Ya mungkin itu aja sih. Hmm, kalau boleh tahu nih tadi kan Fatma bilang Fatma kuliah. Kuliahnya itu dalam jurusan apa tuh? Kalau kuliah tuh dalam jurusan konseling BK. Oh, BK. Jadi konselor berarti Iya. ya. Iya. Oh, jadi konselor. Hebat, hebat, hebat. Jadi ya semangat semangat terus tentang moodnya tuh yang kurang-kurang bagus gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Sebagai calon konselor kita harus semangat gitu kan. Apalagi kan nanti banyak masalah yang Fatma hadapi itu bukan dari segi mood saja atau stres, tapi permasalahan keluarga, permasalahan lingkungan, baik dimanapun lah Fatma tempati pasti ada permasalahannya. Dan mungkin bukan dari segi yang kecil saja, mungkin yang besar nanti Fatma akan mengalami gitu kan. Contoh tadi dari tugas. Tugas itu kan Fatma bilang stres banyak, terus ditambah mood lagi gak karuan, apalagi lagi eh, dapat kewanitaan juga gitu kan. Jadi moodnya kurang. Dan tentang Iya. permasalahan yang Fatma hadapi itu dari segi lingkungan ada tentang mendukungnya, dari segi keluarga juga ada. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Intinya kita itu jadi manusia itu jangan ada sedih-sedihnya. Kita harus tetap semangat. Kita itu anak bangsa Indonesia, jadi harus bisa semangat. Kira-kira dari sisi konseling ini uh, untuk kedepannya bisa nggak kita sesi konseling lagi untuk melihat progres Fatma gimana menghadapi kecapeannya, sedihnya, moodnya, kira-kira bisa tidak?
Bisa Ibu. Bisa, oke. Nanti kita atur lagi jadwalnya untuk Fatma. Berapa lagi waktu Ya. yang Fatma butuhkan atau Fatma ingin melakukan sesi konseling juga bisa hubungi saya nanti. Kita akan lakukan sesi konseling sebisa Fatma. Nanti saya akan sesuaikan juga dengan jadwalnya dan Fatma harus tetap semangat menghadapinya. Oke, semangat ya. Ya, Baik. makasih Ibu. Kita akhiri sesi konseling ini. Sekian sesi konseling pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.